أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وذريته ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد. Ta'zim wa takrim kepada guru kita yang bersama Ustaz Haji Misran Fuadi SAG MAP, kepada Said Mahdi, kepada Dua Ramadan, kepada Ustaz Muhadar, kepada Ustaz Muksal, kepada Tunggu Rizal, kepada teman-teman yang sudah ikut berhadir, khususnya khadim daripada DPS. Alhamdulillah, pada subuh atau di pagi Sabtu yang mulia ini kita akan melanjutkan kajian tentang pembinaan imam dan muazzin. Pembinaan muazzin alhamdulillah sudah berjalan sekitar tiga kali pertemuan. Dan insyaallah pada pagi yang berbahagia ini telah hadir di tengah-tengah kita guru kita bersama yang mungkin lebih dalam lagi pembahasannya tentang masalah fiqhul imamah atau sholat berjamaah. Oleh karena itu mari kita dengarkan bersama. Nanti kalau ada sesi tanya jawab, mari kita tanyakan hal-hal yang terkadang menjadi pertanyaan kita selama ini yang belum terjawab tentang beberapa hukum atau adab, bahkan tata cara di dalam sholat berjamaah. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita persilahkan kepada guru kita bersama, pada Tengku Haji Misran Fuadi SAG MAP. Kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang mulia, juga satu kebanggaan kita semua, para pemuda, perancang, pelopor, penggerak daripada GPS, Gerakan Pemuda Subuh, yang pada hari ini bergilir di Masjid Nurul Yakin Jomblang, dan kita lanjutkan dengan kegiatan yang sangat berharga ini. Takrim ta'zim pada gure-gure kita yang bersama, Abdul Halim, gure di Buluh, tu Ramadan, juga gure Kabit, gure Kabit kamu, ku Said Mahdi atau gure Paluh Bate, lihat nani kan, gure panitia Maulud, Maulud Kumkul Semame, dan juga adik-adik Bandung yang tergabung di dalam GPS juga, di dalam para muazzin juga, di dalam para imam juga di dalam para bilal. Karena kita-kitalah yang terlihat di tengah masyarakat, di tengah-tengah jamaah dalam kegiatan ini semua. Kaitannya siapa saja penghafal Quran di Luk Semame, ya juga kita ini yang disebut Ustaz Muhadar, guru-guru kita juga ini. Siapa di Luk Semame yang imam-imam terbaik? Kah naik luarnya tetap langkawannya mandu. So muadzin terbaik juga orang-orang yang duduk di sini di GPS ini. Belum lagi ditanya siapa pemuda yang paling mampu untuk bangun subuh. Ya kita ini juga yang mampu pudek Honda, yang merayung, yang karamegop. Tapi ini mampu bangun subuh. Itulah kita semua, insyaAllah. Kemudian juga yang khususan kemuliaan pada Pak Nasir Matang, ya, sebagai pegah kameramen,
juga yang dokumenter dan sebagainya yang mempublikasi kegiatan-kegiatan kita ini. Juga kepada Bapak Fauzan sebagai owner daripada kantin laut Pasar Laut. Jadi pada hari ini terima kasih atas informasi sampaikan pada kami yang mungkin mengganti jadwal yang kemarin disampaikan oleh Engku Muhadar di Kedai Aceh. Kebetulan dua-dua berhalangan, yang mengundang juga berhalangan, yang diundang juga berhalangan pada saat itu. Hari ini alhamdulillah, artinya kedua-dua tidak berhalangan. Yang mengundang tidak berhalangan, yang diundang pun dekat tadi, pengajian rutin di Al-Mu'takin Hagu Tengah. Ya. Kata orang Aceh, sitka laganya. Yang bahasa lu waktu Ramadan. Sitka laganya. Bicara tentang pembinaan imam sebenarnya sangat tidak tepat juga kalau saya yang menyampaikan materi ini. Tetapi mungkin hanya bicara-bicara tentang pengalaman di sana sini, tapi secara betul-betul terfokus saya kira bukan saya juga. Nah, orang pun heran di mana-mana kalau disebut Ustaz Misran, MAP. Jadi kan hana sinkron. Master Administrasi Publik. Masa je kurung bi materi tentang imam salat. Ya tu nanti pakai lego. Jadi khatib juga. Maka kadang-kadang orang juga kurang yakin. MAP kan Magister Administrasi Publik. Kok jadi pemateri imam salat saja. Jadi tak kira aju kaki lagi nyana cerita puno. Ya, tapi kalau Ustaz Halim memang ya spesifiknya waktu Ramadan, Ustaz Muhadar. Jadi yang pertama padum berakhir atas tel sampai pukul 7:30 setengah 8 ya sekitarnya. Di dalam fikih Islam sebagai subbab atau subkitab ya kan ada kitabus shalah. Kalau dibahas lebih ringkas mungkin jadi babus salah. Lebih simple lagi faslun fis salah. Benar? Jadi yang menyangkut dengan salat ini punya bab sendiri. Di dalam fiqih itu juga pada semua kitab sebelum membahas kitabus salah nanti ada kitabun najasat. Nagu prehlel najasat. Leh najasat beralih kepada kitabul ghusli. Leh kitabul ghusli, kitabul wudu. Alian beranjak alam tentang azan. Babul azan, kaifiyatul azan. Jadi pembahasan azan tidak sepanjang dengan pembahasan salat. Tetapi azan itu juga dibahas secara khusus dan spesifik. Pertama, azan dan iqamah itu juga diberi nama dua azan. Azan, iqamah, azan juga. Jadi minimal kita tahu dulu bahwa iqamah juga disebut dengan azan. Hampir sama dengan haji. Umrah juga disebut haji, haji kecil. Azan, iqamat, azan juga. Karena Nabi mengatakan bainal adzanaini, antara dua azan salatun khafifatun. Antara dua azan ada salat yang ringkas. Mana antara dua azan? Antara azan dan iqamat. Maka kalau ditanya apakah setelah azan maghrib ada salat sunat 2 rakaat, kita bisa menjawab dengan 2 jawaban. Pertama adalah ada salat sunat, hanya saja ghairu muakkadah, tidak dikuatkan. Salat sunat yang tidak dipaksakan. Salat sunat yang dianggap biasa. Di mana itu kenapa masuk kepada tidak muakkadah? Karena dari pertanyaan seorang sahabat yang bertanya ke Nabi dan Nabi menjawabnya dengan menggunakan kalimat liman yasha atau liman sya'a. Siapa yang mau, siapa yang sempat maksudnya. Sempat ya kita lakukan,
Tidak sempat, boleh ditinggalkan. Mau kita lakukan, tidak mau ya kita tunggu orang yang mau. Yang baik pegau empat. Nyo masjid nyo hana sembahyang segala maghrib. Kenapa kan? Hana muakkadah. Kayaknya kurang kata. Nyanyi. Karena begitu dipasang rumus bainal adzanaini salatun, itu semua waktu. Semua waktu. Termasuk waktu maghrib ada salat qabliyah. Termasuk salat isya ada qabliyah. Karena sebelum maghrib sunan adzan dan iqamat, sebelum isya juga ada yang namanya sunan adzan dan iqamat. Berarti pasang terus yang tadi baina al adzani wal iqamah, maksudnya bainal adzani ini itu ada salat. Jadi itu cuman persoalan muakkad dan muakkad, nah, itu kan status hukum, yang penting ada. Yang baik sengaja ke deh, lu segala murid hendak sembahyang, anak bubuk nabi yang salah. Segala misal hendak sembahyang. Aku kalau SMS dia melheboh ke kamat. Nya lebih hana kubur lam le nabi. Ya amban. Berat lam hana kubur nabi. Ya amban. Jadi rumus tidak satu jalan untuk menunjukkan suatu keterangan atau dalil ibadah. Letak jalan lain yang ditempuh, yang gecok. Maka oleh karena demikian dia butuh kepada fahma. Warzuqna fahma, supaya Allah memberikan kita pemahaman. Pemahaman itu rata-rata diambil daripada pemahaman bahasa. Maka yang paling menentukan orang memahami tidaknya agama adalah dari memahami bahasa. Sering tak lu buat pengajian. Mandung urang, hampir semua orang tanya Aceh, tetro urang lain. Nak setak rumah ku Imam Syekh Hagu Barat Laut, idang lewat simpang je. Pak rumah ku Imam Syekh Hagu Barat Laut. Maka aku pegah le urang hide, hanapu nyambak kedai nyan tanya. Mungkinkah kita berbicara dengan kedai? Nyambak kedai nyan tanya. Bang ngejak kena, hai kedai pak rumah Imam Syekh. Nyan urang temanyang payah dapat saya. Kan hanya suap. Payah parik sah putra yang terganggu. Ku temanyang bak kedai, hai kedai pak rumah ku Imam Syekh. Itanyang lewat lai ke punak temanyang rebat kedai. Hari itanyang hideh. Tideh mana berahi temanyang bak kedai. Maka agak relah tu. Padahal bahasa tetap yutanyang bak kedai. Tapi maksudnya adalah citanyang bak urang yang duk bak kedai. Maka puang itanyang urang dang bak jalan. Urang dang bak jalan pertama tengah gejak. Payah khusus hat hari tak setuk tumpun dang le. Nya bak kedai si urang dah geduk. Rata-rata urang duk bak kedainya adalah urang di tempat. Pasti ke tempat kanyan. Maka urang duk bak kedai nya bak kiosnya duk nyaman urang setempatnya. Hana mungkin ya ajak walain ya tak duk kedai ujung belang. Hana. Kenapa orang itu dikasih tahu? Karena si urang hina ibah ngedepuruk rumah tungkuimu mesti. Jadi perintahnya adalah disuruh tanya kepada kedai, tapi pelaksanaannya tanya pada orangnya, bukan pada kedainya. Yang kan bahasa, ilmu bahasa. Nah la ilm bahasa. Untuk mengangkutlah sampai dengan hukum-hukum yang benar. Nah, urang rata-rata takun musuh urinang. Rata-rata urinang kan ia ke binatang ubud. Tak kerja umon ya menyonai tebit pu limpun. Keraleup kan nyakan yo rata-rata nya. Jadi kaji adik long pirmohnya nak samping monnya napu baygon sabo. Teja umon maksudna keraleup nak anak gamlo bahasa kok yo somprot le kan. Baru kerja ja umon karena yo. Jadi na urang begitu geja umon maka karena saking yo ya terpaksa gedenden istilah je. Brung geplung dua mah getak yo watel lontongnya itu bi keraleup. Nyan pu watel getongnya keraleup itu bi nyan. Bru itu bi keraleup. Nyan kon bahasa. Mah getak yo pakan yo anak karah nak tumong tubit le bak mon pakan mukana tel lontongnya nah itu bi keraleup le boh. Jadi baik nu fikir keraleupnya itu bi lang perut. Kebetulan diganya gitu bi itu tak itu bi. Wadah gitu. Pukul lalu kaya yang kabasa
Jadi watai ke khun ke tak ya lu. Nutuh ia tanya mengkana itu biak keraleup. Rap hang tu mun tu biak le. Jadi bek sagai anggap bahawa lang perut gaknyan rupanya anak keraleup. Belum lagi persoalan kita gak di kampung jaman je lebih haya lah. Oh ma barokah hang tu mun perlu. Pokoknya bak kutuh ia lau tu ni itu biak merua. Ya ke lebih raya lam. Lebih raya lam latih. Hai pajik ke pak. Kok bisa lah itu biak merua dah ni. Begitulah. Jadi mandumnya adalah kaitan dengan tafhim, pemahaman terhadap bahasa. Maka di urang-urang beuknya pakai ilmu alat. Ada nahwu, saraf, ada mantik, bayan, ma'ani. Kan yang mandum untuk memahaminya. Jadi nyetok tak pelikak letterless dengan terjemahan, maka jauh daripada yang dimaksud oleh teks itu sendiri. Jadi teks lebih sedikit daripada konteks. Maka ayat Al-Quran 6,000 lebih. Nala yang 6,000 lebih. Nala tak pegah le 6,000 lebih. Mun 7 nak teruk. Baik tak pegah le 10,000 ayat. 7,000 ayat nak teruk. Karena boh macam perbedaan menghitung ayat kan. 6,666 itu yang pertama kita hafal dulu karena itulah kita anggap standarnya. Itu pun bukan beda hitungan, beda cara menentukan ayat atau bukan. Bentuk boleh anak sama kalkulator pe ke hitung. Kan berbah pendapat tentang ayatnya, punya mampu ke beda-beda alat hitung, bukan alat hitung yang berbeda. Tapi cara hitung dan cara menentukan ini ayat atau bukan ayat. Ini sempurna atau bukan. Ini tam atau ghairu tam. Nyo sempurna atau hana. Nyo hana sempurna gabung aja walaupun 2 ayat gede. Fawailul lil musallin, tidak sempurna kalimat itu. Maka gabung dengan alladzina hum an salatihim sahun. 2 ayat jadi 1. Pala ilam tu, pala ilam. Jadi terjadi selisih angka. Tapi bukan selisih jumlah. Ya. Selisih angka, tidak selisih jumlah. Sama lagi, selisih hitungan rukun sembahyang. Lang mathailai, padum, dikurumlah, leheblah. Takun rukun sembahyang, leheblah. Rukun sembahyang, na leheblah perkara. Tafai lah ya, tamani, 2 berdiri, lihat ke sampai akhir entre 13 yang dihafal-hafal. Begitu di sana. Buka kitab pegah lebelah, cuma ini nanti beda cara hitung, tapi tetap jumlahnya sama. Bahkan minat anak pegat, tapi takut salah orang pahami tu. Rukun Islam padu, rukun Islam. Kalimang minta ke-6 mentang-mentang bet mungkin salah. Rukun Islam 6. Rukun Islam 6 sih. Bukan tamah sabotnya. Dengar. Pun syahadat. Rukun Islam 2 salat. Rukun Islam keleh zakat. Rukun Islam keput puasa. Nyen hadis yang awal disebut puasa. Tergantung pada matan teh pakai puasa, zakat. Kelima haji. Anda bertepat umrah nak wajib. Fatimul hajja wal umrata. Berarti kan siapa pakai? Cuma hana gele urainan. Yang berharap pegat lam. Kelima umrah, keenam haji. Karena haji dan umrah dilakukan dengan metode ada di sana tamattu. Ada di sana ifrad, ada di sana qiran. Kan 2 prosesnya. Mandua wajibnya. Wajib haji, wajib umrah. Maka wa atimul hajja wal umrata. Cuman watai kageukeun haji, umrah kageu puluh juga kenan. Kageu puluh juga umrah kenan. Maka yang kelima wahijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Di dalamnya itu ada umrah, ada yang dilakukan dengan tamattu, ifrad dan qiran, tapi hana lagi plus dalam sebuah item. Maka kelima yang punya pegah 6 han salah puno. Teman bezid pegah 6. Agak susah untuk diskusi. Jadi demikian. Jadi bukan salah jumlah, bukan salah totalnya, tapi cara menghitung yang salah. Rukun sembahyang juga seperti itu. Kemudian ada yang disebutkan benar, agak lagi guraian ku Abdul Halim, babul imamah. Hanya dalam hadis dimasukkan imamah secara umum dan juga imamah secara salat. Maka terkena bab yang khusus. Babul qudwah. Bab ikut, dalam hal ikut imum sering dipakai qudwah, ikut mengikut, ikut imum maksudnya. Kemudian imum ini dijadikan
utama untuk diikuti, kan untuk mengikuti. Dari kata hadis, imam dijadikan untuk diikuti, menghendaki harus awal takbir imam dari takbir makmum. Ya, hana di motor je. Punya motor, jet tanya wilai ke. 2 Julai ke. Topik dah. Ha? Ya, tapi dia kalah motor. Tapi punya sembahyang, hanjit tanya takbir Julai dah. Imam dah tak pernah dekat gerak gina. Kecuali dari hadis si imam ju'ilal imamu, dijadikan imam itu untuk diikuti. Maka idza kabbaral imamu fakabbir. Bila imam sudah takbir, takbirlah kamu. Tekfualam ranahu kabbara. Fi'il madhi. Bila imam telah takbir. Bukan bila imam sedang takbir. Bukan bila imam hendak takbir. Kapan makmum baru boleh takbir? Idza kabbara. Setelah tuntas takbir imam. Sampai mana tuntas takbir? Keluarlah bunyi ra. Allahu Akbar. Bak tak kena ra-nya, nyangka selesai takbir. Baru jitnya ikut. Hanjit 3. Maka dalam hadis disebutkan, juga dilihat yang mungkin waktu Ramadan. Ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang diambil oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dalam kitab Sirrus Salikin. Sebutkan, orang yang keluar dari salat jamaah, nal heboh variasi. Kan mandum sadum puwa pahalanya. Beda-beda. Walaupun sembahyang di masjid yang sama, ikut imam yang sama, jumlah rakaat yang sama, gedang bak baris yang sama, semua sama. Wate to beat. Tak kalian pengumuman seandainya jihli sembahyang semestinya dipek je pengumuman. Lagi sistem ikut PNS ini. Catnya, itu biar ju gagal, ya kan? Nyandeh ju beda ini. Nal heboh kelompok 3 firqah. Pertama orang yang mendapatkan yaitu fahala 25 disebut dalam hadis. Nah hadis lain 27. Anggaplah 27 atau 25. Nyan fahala sempurna berjamaah. Kapan dia? Orang yang rukuknya setelah rukuk imam, sujudnya setelah sujud imam. Kecuali pada amin. Dia khusus dia berserentak kan, 3 kan. Yang lain mandum setelah. Yang waktu gua bagi cok silap seolah kekhilaf malaikat. Baik let cok silap kalian pengumuman lah hasil saya. 27 fahala. Tiba menanti baik lecak silap kalau pengumuman. Apa lah ijih kanit pahala ai. 1 fahala amtama. Bahkan 1 fahala karena rukuknya serentak dengan imam, sujudnya serentak dengan imam. Tapi baik boleh kalau irau 1. Rupanya kesalahannya pada serentak. Takbir 3 Allah Akbar, sami Allah yang 3 yang kan. 1 fahalanya. Dan yang 0 fahala. Bukan tidak sah salat. Artinya ada yang mengatakan maka itu tidak sah salat kalau berkaitan dengan imam. 0 fahala karena mendahului. Di samping 0 fahala juga ada ancaman pada hari akhirat. Jadi yang mengikut dengan kedua. Adanya imam karena ada yang mengikuti. Adanya makmum karena ada yang memimpin salat. Jadi keterikatannya adalah tidak bisa dipisahkan. Sah gaknya menjadi imam justru karena dikatakan imam na makmum. Maka na makmum karena na imam. Ini na filosofi yang paling haya. Urang sembahyang jamaah gebi fahala 27 darajat maksimal tak kan? Dari seginya nilainya fahala pokok ya. Yang gaji pokok tu. Tunjangan cukup le. Tunjangan ja awal kala ilom. Tunjangan duk menghadap kiblat yugalom azan la ilom. Nyat tunjangan mandum. Abang tu beda urang bang ngejak dalam masjid sembahyang sunat. Le sembahyang sunat geduk menghadap kiblat. Yang kat tunjangan lom. Nang ladum jak dalam masjid hana sembahyang sunat. Deng kalender. Kena hinan lop kalender nya dang kamat. Nah ya urang lop kalender atau mana nang ladum urang ya pengumuman peng tamang masjid. Peng tubi masjid atau ya daftar khatib. Padahal yang sembahyang sunat 2 rakaat. Alih puno nyan tunjangan. Belum lagi tunjangan di saf pertama. Man raha yaumal jumu'ati, siapa yang berpagi-pagi datang ke Jumat, kemudian dia menempati fi safil ula, pada saf yang pertama, ka'annahu qarrabal badanah, seolah-olah kurban sabah unta. Geduk 4 dihagu panen unta ini. Tapi lang catatan malaikat kalau roh kiamat na kurban sabah unta. Bahkan
Saking na kurban lalu kadang-kadang si roh datanya ya malaikatnya pu hana silap fahala. Sebab ilu hana si kurban yo hana kurban ilu kucing na fahala kurban ilu. Kadang-kadang roh menan kira-kira. Maka kita oleh malaikat. Gata na ada pelara kurban hana, na ada si kurban hana zi, na unta hana. Nyo fahala kata ajak sembahyang di saf pertama. Oh berarti mudah dah lagi minta fahala. Dan lain-lain. Jadi begitu mudah. Yang tunjangan menduman. Maka beroraya haji jika bak sabuh masjid nyan hana urung si kurban nyan jak semayang mendang bawai maka akan mendapatkan pahala kurban. Cuma hana ada bagi, hana pu bagi. Yang kedua kalbakar dan sebagainya. Jadi kembali kepada imamah benar. Jadi imam itu untuk diikuti, makmum mengikuti. Gebi pahala pokok sama-sama 27 darajat. Yang hinan beda dengan sistem kepegawaian. Sistem kepegawaian gaji pimpinan dengan bawahan berbeda. Dalam sembahyang jamaah pahala imam dengan pahala makmum sama. Seharusnya dari kendarat mandua bersama. Tapi dari tunjangan keutamaan lain sid bagi imam. Maka disebutkan yang paling utama adalah jadi imam. Pendapat yang lain yang paling utama jadi muadzin. Bahkan yang paling utama jadi imam karena jadi imam adalah memimpin salat. Notaben salat adalah wajib. Memimpin yang wajib tentu lebih banyak pahala. Bahkan hana tabanding duanya. Bahkan nit pahala muadzin karena pahala muadzin adalah memimpin yang sunat. Karena azan yang sunat. Jadi melakukan yang sunat tentu lebih sedikit pahala. Tak banding dua antara azan dan iqamat. Tapi juga itu bisa dibalik dalam penjelasan yang lain. Menjadi muadzin lebih utama dari menjadi imam. Karena menjadi muadzin tahu urang dari hana tak pernah urang. Dari urang tengah bugeng, tengah mugroh-groh. Tahu le kitanya. Hayya 'alas salah, maka Allah tulis sebut dalam ayat Quran wa man ahsanu qaulam mimman da'a ilallah. Adakah orang yang lebih bagus dari orang yang mengajak orang tu ibadah? Hana. Maka panggilan yang paling bagus adalah panggilan azan. Karena panggilan azan menghadirkan orang yang belum ada di dalam masjid, tak hadirkan lagi tanya. Dari seginyan muadzin lebih haya daripada imam sekalipun. Karena bakal hitung ku imam mata pimpin urang kana, urang kana. Ya hana hele si kana urang, kan? Maka pimpin mentang. Horat lebih imam, ada pimpin yang wajib. Dari segi hoy lebih muadzin. Jadi keutamaan muadzin dari segi memanggilnya. Keutamaan imam dari segi memimpinnya. Maka kedua-duanya ada posisi yang lebih. Jadi kalau dalam ayat tertanya Mak Kumhadar surat ayat wa man ahsanu qaulam mimman da'a ilallahi wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Ditanya oleh Allah Taala, "Ai kau pun urang yang lebih hayun mak urang azan hana." Maka dalil keutamaan orang azan adalah ayat yang saya bacakan saja. Ayat dan surat yang ulang ke gurau itu yang Kumhadar. Jadi ulang kitab leh nak tulis ayat dan surat. Tahu apa kan? Ana urang dawa watanya. Yang na watanya urang patih dalil. Hana urang yang tanya yang teh dalil. Yang na adalah urang patih dalil. Asal kalau sebut ayat maka itu yakin dia ada di dalam Al-Quran. Kenapa tidak langsung ditulis ayat dan surat? Karena pada saat itu dianggap tidak begitu penting. Karena tidak mempersoalkan ayat berapa, surat apa. Karena tidak ada pada saat itu distorsi. Yakin ketika itu hana urang miakan ayat, hana mungkin enggak tulis ayat. Tapi ketika ada penulis-penulis yang gatal, penulis-penulis yang genit, kan ayat ipegah ayat, saat ini butuh ayat berapa, surat apa. Pakan untuk menghilangkan keraguan sagai, menyajamu hana ragu. Maka kitab Sabilal Muhtadin ketika menyebutkan ayat, menyebutkan hadis, bahkan tidak mementingkan menyebutkan surat apa, ayat berapa.
Lalu oleh penerjemah kitab Sabilal yang di bahasa Indonesia kan ditulis bukan hai mangak yakin urang baik fikir hana yakin. Tulis tentang ayat dalam kitab Sabilal hana tulis ayat dan surat. Tegu sadu dalam terjemahan kitab Latin kerana ini terjemah Sabilal Muhtadin na ayat na surat. Ambang gelantau ke nyopat surat 4 ayat baik fikir ke ayat gelantau kena pegah lagi nya. Munasi hadis dalam hadis-hadis yang tertulis dalam kitab Sirus Salikin misalnya, banyak yang tidak dijelaskan hadis itu oleh siapa, banyak. Ya. Kemudian ayat, tiada nak buka surat tu ayat. Napa penterjemah ini dilatenkan kitab Sirus Salikin itu di buku biasa. Ya, dibantu oleh penulisnya enggak setet Pak Tahur Rahman. Jadilah dia seperti itu. Artinya apa? Orang awal yakin terhadap kitabnya hana payah li gugat karena penulis awal mantang penulis asli watai tulis le penulis palsu kekah na yakin kakep harus na ayat dan surat baik ya supaya ditahqiqkan itu. Kemudian bak imam dan muadzin buno kedua-duanya berhubungan dengan orang sembahyang, maka disitulah keutamaan jadi imam dan keutamaan jadi muadzin. Adapun Bilal yang hari ini diterjemahkan dengan muadzin karena adalah menggunakan nama yang melakukan azan di masa Rasulullah, yaitu Bilal bin Rabah. Maka urang azan tayo ino le takun tungku biliga. Padahal nan ge Jalil. Nan ge Jalil, ke pak tungku biliga katru. Jadi kan urang kampung mendawa paneng ku Jalil yang ke tungku Bilal ke, paneng ku Bilal ku Jalil. Ya, maksudnya tungku Jalilnya bertindak sebagai muadzin. Padahal muadzinnya zaman yang azan pertama adalah Bilal. Maka siapapun yang azan di kampung sering disebut dengan Bilal, sebuah nama yang sangat mulia. Walaupun banyak orang meremehkan. Bila ke? Bila. Ya. Baik. Muadzin ada yang berkaitan dengan kemustian, ada yang berkaitan dengan sunat. Pertama, muadzin mesti orang laki-laki, haram orang perempuan. Karena muadzin itu berkaitan dengan suara, berkaitan dengan ruang publik, berkaitan dengan memperdengarkan suara. Maka muadzinnya memang memperdengarkan suara. Yang kejut hanjit takun ba urang azan ria drone ria na azan pakon raya-raya tha musu. Buka ku musu beut mentang hayya la salah hau beut tak suara pembek ria. Sengaja ke azan ba uragam karena uragam urang raya su. Maka hanjit azan ba urinang karena urang haluh su. Haluhnya bermakna indah. Maka su yang haluhnya adalah su yang indah. Maka menyawari nang azan, urang tetap kerja masjid, tapi kon ya sembahyang jamaah, tetap ya ibunya tu. Kerja sih. Mbak. Jadi muadzin uragam. Pakan muadzin mesti uragam, nah hubungan antara raya su dengan uragam. Maka menyawari nang raya su, karena raya satu dan ibu lagi uragam. Jadi urinang menyokara raya su, hana gale, kadangnya cenderung sebagai urang agama dah ni urinang su beda lagi uragam lagi dah. Jadi uragamnya identik dengan suara besar. Maka sunat bagi muadzin, wa yusannu lil muadzini ay yarfa'as sauta. Sunat bagi muadzin itu mengangkatkan suaranya. Karena buat raya su berartinya buat urang agam. Oleh karena itu maka muadzin mesti dipilih orang yang besar suara. Kon enggak suara sebenarnya yang raya su Bilal itu suaranya kencang. Walaupun tidak berkaitan dengan panjang nafas. Nah dua orang tidro raya su, panjang nafas, yang tidro got su, ubut su, tapi panjang nafasnya utamakan yang raya su. No. Anda sauti ya yang pokon yang memang untuk perlera tu bukti azan berayu tu maka yuh galom na tanyo nyomik kan ho gei jama berazan ya watuh manara bahkan watuh teras na lantai 2 ta lantai 2
Karenanya nak kaitan dengan ilmu elektro saya kuliah poli no. Ku Salmina. Suara yang merambat itu, gelombang suara makin tinggi itu makin cepat merambat. Lungkon jurusan elektro. Cuman jurusan fisika di SMA 1 Samalenga. Menten dengar lu. Menten dengar lu. Maka radio lokal tidak boleh menggunakan FM kalau memang radio itu untuk kampung. AM dia, amatir ya. Yang FM-nya harus jangkauan luas. Maka untuk dapat radio FM minta izin dulu. Apakah diizinkan AM atau diizinkan FM tu. Nah, mau izin FM maka gelombangnya jauh dia merambat. Radio tanya no RRI dia udah kengon. Ya nyampe mana radio Roy dah kengon. Mianam Jawa Zid. Maka tidak boleh pakai gelombang yang sama. Ikiloknya beradu gelombang. Beradu gelombang. Yang nak hubungan dengan elektro no. Jadi ilmu elektronik juga harus dipelajari karena berkaitan dengan salah satu adalah penggunaan rambatan suara. Kemudian suara yang jiuhnya so geek wate huno tujuan jih berarti untuk rayu tu. Karena watenya memang keadaannya sangat asli, penampilan asli. Jadi jamun nak tanya main pet-pet. Lampu nek minah jamun kan, main pet-pet. Jadi cuma kaya gede, bak kelayu jamun. Hoi palku, hoi. Ini duh sunya lebih raya. Tapi menyata duk lampu mana, hoi gadah jusunya. Pada ngementeh rupanya. Jadi alasan suara itu tinggi karena ketika makin tinggi hambatannya semakin tidak ada. Karena hambatannya tu mudah naknya. Maka pakai rata-rata mik gupumanyang tiang supaya jauh. Cuman sayang tak karena miknya kamanyang tak tiang, sunya kaji diurung to mana ada dengar. Ada gejala. Maka lupa manyang tiang. Yang kerja berarti benar mik iya tu dan juga pasang tiang panik dua yang untuk tetangga. Ini mana aku dengar suara tu bawah pakah nak kujak sebab. Anak aku dengar tapi urang ipai kampung lain dengar rupanya mik dah panjang tiang. Jadi jangan berarti nah sebab si urang macam mayang tapi. Islamik nak du suyu. Ana du suyu. Urang mana ada koperasi deh dengan leho. Jadi jangan mendumna kaitan. Dalam hukum azan yang gesusun antara orientasi tauhid dengan amal. Artinya antara tauhid dengan ibadah. Cina kalian level gesusun tauhid. Fun adalah pengakuan kita Allah Maha Besar. Yang tauhid mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kan galam ibadah kan. Mantang ranah tauhid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti ranah tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah marrataini dua ge. Ranah tauhid mantang. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mantang tauhid Rasul. Mantang keyakinan kepada posisi Allah, posisi Nabi. Yang adalah ibadat. Jadi untuk tak ibadat harus mantap tauhid le. Gunakan komitmen ni le. Komitmen Allah Maha Besar tak akui. Nabinya Rasulullah kabeh tak akui. Lih kagak tak akuinya kamu salah dan nak sembah baru hayya 'alas salah. Jadi menyo hayya 'alas salah pun timbul pertanyaan, ki pancarau sembayang ke sembayang, maka harus duluan membicarakan teori. Buno yang di awalnya nyeun teori-teori menyangkut dengan ketauhidan. Hayya 'alas salah kakon le teori, nyan ka praktek. Hayya 'alal falah pika praktek. Jadi setiap pembicaraan jika ada teori dan praktek mesti lebih dahulu membicarakan teori supaya prakteknya itu benar-benar sesuai dengan teori. Urang ibu-ibu kena pegak kuih, nyampai harga file atau gelap-gelap buku teori. Jadi baik leh ke pegak kuih baru gak baca teori. Tujuan ke pegak tugak kaji kebelukan. Banyak nak teori resep benar. Jadi yang buat azannya Allah Akbar, asyhadu an la nya mandum pekang tauhid le. Baru kakang enggak tauhid, hayya 'alas salah boyak semayang, ya semua yang dah pegang tauhid saya. Maka hayya 'alas salah itu berada pada separuh kedua. Alian mbak ujang bakal mulai tauhid lam. Justru orang tauhid justru orang ibadah baru diakui ada tauhid ketika sudah beribadah. Sama dia nak berapa? Han mumada mengandalkan teori tauhid saja tanpa amalan.
apalagi mengandalkan amalan tanpa teori tauhid. Tapi harus kedua-duanya, tauhid amalan dikunci lom, baru dia adalah orang yang mengakui tiada Tuhan selain Allah, yang getuk azan. Azannya nasi kurung belah boh kalimat. Kemudian azan itu kenapa diucapkan 2 kali? Kecuali pada 1 kalimat. Begitu pentingnya azan, maka 2 kali. Seolah-olah. Watai tahun hayya lau salah, seolah-olah nang galam dengar. Maka gehoi siga terus. Padahal pertama gehoi raya. Anda kira akan kasih siga. Lih raya mantang anggap payah tahoi siga terus. Yang kerja urang menyohana perumun payah hoi lam. Hoi sabi. Tapi azan menyolih takun hayya lau salah 2 gah hana urang. Hanjit tamah le. Itu pakan hayya lau salah kabut 2 gah dah hana umada. Tamah le hanjit. Tambah lagi azan Jumaat. Kedua ga dah hana urang ditah tamah le. Ya, karena alasan meno kepu meno Usman gazan Jumaat karena ga anggap urang hana bangat siap-siap urang. Mesti katru wate mantang hana siap entah tamah le ditah hanjut. Jadi nyan azan dari segi gehoi mantang mati kan penting tak nyan. Maka ulang-ulang lang gehoi gelantau maka hai be hana ka perumun be gehoi dikatut hayya lau salah gehoi lom. Dumna raya ta hoi itu hai perumun tapi getem hoi lom dikatut hayya lal falah munasid. Nyan berkaitan dengan ahkamul azan mono. Hal-hal lain sunat azan menghadap kiblat. Sunat azan dalam keadaan berwudu. Kalau jenis kelamin benar wajib laki-laki. Punya pakai mik nyo bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. Karena nyo sama ngukur pakai kacamata kan. Ya. Munyo ino hana payah le urang pakai waktu. Hana payah urang dak gantung lewat tiang mik undang gantung. Urang payu bar ruang gantung sekretariat. Nyan azan. Hanya suud azan karena hadis. Takhil kata pu yang khil muadzin. Kama taqulul muadzin kecuali ba hayya lau salah. Jadi yang menyangkut dengan azan. Kemudian hadis khil dengan hadis wasilah. Hadis tentang wasilah. Setelah azan dan setelah iqamat berkaitan dengan sunat wasilah. Doa wasilah. Pertama doa wasilahnya diawali dengan yaitu berselawat. Ya apakah ju ate abi hazan la ilaha illallah nyan be ile Allahumma rabbaha selawu ile Allahumma salli ala sayidina Muhammad baru summal wasilah lanjutkan dengan wasilah Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Yang benar sunat ile la ilaha illallah. Tapi rata-rata urang la ilaha illallah Allahumma rabbaha nya rata-rata katinggal 1 langkah sunat ya. Nah ada urang tidak puhna. Ya, berarti mata boh karang ke kubah. Ya. Kubah mata boh karang. Jadi karena hadis siapa yang mengucapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah azan setelah qamat sumal wasilah lalu melanjutkan wasilah maka urangnya khili Nabi wajabat alaihi. Artinya pu gebi ruang syurga. Gelantau bekah Nabi kah hana lain yang tino tamica. Kau mana istilah haji? Lagi ilmu pun Nabi hana tapi tenang menyo kegop hana yang kedua kita umica. Kepala lain hana yang ke urang keun doanya menan gena bekah Nabi. Tetap istilah haji nyakinya talobi ya untuk insyaallah. Jadi yang le keutamaan azan. Tapi yang saya sering melihat kahana meukeunnya ni no. Tidak tahu itu di mana dasarnya setelah azan tidak ada model sudah tidak mengucapkan itu. Menyohana mengucapkan dengan alasan sunat ya itu sah-sah saja. La ilaha illallah hana geun la ilaha illallah Allahumma salli ala sayyidina Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai terakhir. Jika hana geun karenanya enggak anggap sunat itu enggak masalah, berarti kan hana boleh tunjangan. Tapi hana geun karenanya hana dasar itu salah besar, karena itu tidak tersebut di dalam muttafaqun alaihi, ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim. Lihat kitab punya yang terkenal An-Nawawi Riyadhus Shalihin, juga lihat di dalam Nazhatul Muttaqin, Raudatul Muttaqin, Dalilul Falihin, Syarhi ala Riyadhus Shalihin li Imam Nawawi yang dijelaskan mandum. Dan doanya benar kan penjelasannya memang teks hadis. Ya, jadi kun Allahumma rabbahanyan bagian daripada sunat. Kemudian
antara adzan dan iqamat tadi ada salat, berarti jika dikhawatirkan ada orang yang belum selesai salat sunat, maka kita yang tidak salat sunat mesti memberi ruang kepada yang salat sunat. Kecuali di tempat-tempat yang sunatnya hanjit tak timang karena darurat. Contoh, bak musalla SPBU, BU musalla. Tanyo hinan rame jame. Rombongan tanyo nama limang, rombongan gok kamu tahu tu hinan nak sembahyang hinan. Nyan lebih sunat tak tinggalkan sunat. Bahkan mesti tak tinggalkan sunat. Sembahyang dalam keadaan antri nyan hana sunat tak timang sunat. Menyajut seringkas mungkin sembahyang. Itu sembahyang mak SPBU. Kebetulan tanya nak padum dia tapi sabi menjakrung tak sama juga dengan time lasah. Ya kan? Dah imam dah. Lima dia tunggu mesti dah imam dah. Kaki kan, astagfirullah panjang gede muratib long sama dia lah hina. Iko kabuno kaidong nak sembahyang nampak sembahyang. SPBU. Nyan hana sunat timang sunat. Bahkan hal-hal tertentu haram. Pada cok dali urang sembahyang yang katelat masbuk haram gekeun doa iftitah. Padahal doa iftitah yang kon masbuk sunat malah makruh hana gekeun. Giliran dia masbuk malah jadi haram dia ucapkan iftitah itu. Jadi hukum sunat dengan haramnya juga mengenal kepada tempat yang diletakkan pelaksanaannya. Nyan le masalah adzan. Adzan dimestikan dalam satu nafas. Adzan mesti angkat suara. Adzan sunat berpaling hayya 'alas salah, berpaling ke kiri hayya 'alal falah. Wate berpaling hayya 'alas salah al falah, tetap bukan titiknya di tengah. Contoh, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, kan kena. Nya wa baksai le. Hayya 'alas salah, wala maksud. Baik, hayya 'alas salah, hana wa. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hana wa ile. Hayya 'alal falah hapit unan. Jadi kan wiunan ke kanan. Hayya 'alas salah. Ya, dua kali. Pakan sunat culok ujung jaro. Nah kaitan dengan raf'as sauti tadi. Adzan sunat berayazu. Maka suara yang keras itu, yang Pak Dokter tanya, volume suara yang keras itu ada jaringan saraf dengan telinga. Maka orang yang rakyat hak krip bisa rusak gendang telinga. Karena rakyat hak musuh bunuh, maka sunat culok jaro yang linyung supaya terpelihara gendang suara telinga yang sangat sensitif. Maka katanya gelarang krip bak linyung anak mit, kelau anak mit. Maka azan bak linyung anak mitnya kan azan huruf semaya. Mantap rumah sakit dengar. Banyak ada orang melahirkan Pak Kamal aje, mantap rumah sakit du hayya lal falah kata. Bukan, itu adzan listima'i, untuk pendengar nikmat. Supaya menjadi itu adalah awalul kalam. Seawai-awai tutu yang didengar oleh anak nikmat. Nah, jadi sehingga ada kedih kamar-kamar lain untuk upak kamu lahirkan lah. Untuk idih nak lahir lah. Lembut nak orang Adam 5 buah. Dia tak dengar main 5 buah bayi lahir. Nah, jadi maka geri cilok jarang ngeliung. Tapi tanya pandai yang ngeliung cilok jarang. Kamu duduk hina, hayya la salat, bakmi yang duduk. Dia tak ulang kitab mandum. Sunat. Jadi mampu duduk bakmi je sik ke gaya. Ladum sik hana kenang mi, menau je ladum. Maka hana arti duduk. Ya, sunat tulunjuk kan. Ya. Jadi hal sunat. Kadang hina ile nak pertanyaan, hanya ku azan. Nya dua. Nah, sebuah pertanyaan gue deh. Yang pertama, azan waktu jenazah. Pertama yang kubu. Ya. Mbak. Yang kiban hukum untuk azan dalam kubu. Kemudian yang kedua masalah jarak antara azan dengan iqamah. Nyopu dia tu lewat yang kana Timur. Timer atau hak azan atau bila hak iqamah timum. Ya. Lebih imam meruna hak iqamah yang kira-kira. Good. Yang pertama azan indal insal
ketika menurunkan jenazah. Dari dalam kitab memangnya enggak akui. Itulah aslalahu, enggak akui. Tidak ada dasar padanya itu. Artinya kan adzan khusus. Ketika putra mayit kan adzan khusus yang harus dilakukan sehingga dia menjadi bagian daripada tajhis mayit. Nah, tajhis mayit tetap put. Yang putnya yang harus jaga, memandikan, mengkafani, mensalatkan, mensalatkan, menyembahyangkan, dan menguburkan. Lain di luarnya mendum. Jadi termasuk adzan itu yang bukan bagian daripada tajhis mayit. Jadi yang untuk bahwa itu sebagai kekuatan argumen bahwa setiap putra jenazah dalam kuburannya tak adzan nilai seolah-olah belen kubur kalau habis adzan. Lun tang kurang sependapat lagi kan. Karena yang kuburkan laju karena jangan sampai menentang dengan asri'u bil janazah. Karena jenazah itu perlu disegerakan mungkin. Tapi nak cina kalian ulang, hang pegah lu takut salah. Nak kalian ulang penjelasan Abu Mudi. Bisa dilihat lagi di ceramah Abu Mudi di YouTube tentang azannya yang berkaitan dengan putren azan. Tapi yang kan sabah sunat khusus. Bahkan lebih banyak pertentangannya dengan ittifaqnya dan tidak ada ittifaq bahkan. Itu yang diikut lengku Ramadan. Kemudian yang kedua, sejauh mana kita, seberapa lama durasi kita tunggu azan. Kan? Kepegah. Nyelang Sirus Salikin yang sebutkan, jika orang makan, dianggap selesai makan. Karena baik sampai menentang dengan hadis, jika sudah datang waktu salat, dan kamu merasakan lapar, maka makan dulu baru salat. Yang kena pegah baik tinggal sembahyang jamaah zid sebenarnya. Uman dik lung thak gelantau dah keun bak tungku muazzin. Ai muazzin lung sembahyang jamaah rumahnya dik thak lebih jebu lewe. Maka kira-kira jika orang makan selesai makan. Dan lain sebagainya. Jika orang hendak mandi selesai mandi. Jadi tidak lama sekali dan juga tidak sangat singkat. Kemudian ukuran yang paling akurat adalah ukuran 2 rakaat salat. Karenanya namu sebut dalam hadis. Bainal adzan ini bunuh rakaat ini. Antara azan dan qamat 2 rakaat sembahyangnya ukuran standar. Cuman tanya pasti yang ada nah le dong urang lembem. Nah le dong urang tajam tak cucup assalamualaikum. Kali kan. Jadi maka gecok kesimpulan supaya semua orang dapat salat berjamaah di awal waktu dan muafakat dengan imam, baik urang awajak bejek ke masbuk tapi kan hawa gejak. Jadinya gecok kebijakan yaitu menggunakan hitungan timer. Yang hana timer tulis ju. Setelah adzan qamat 7 menit. Jut. Setelah adzan tunggu timer. Jut. Masjid Arun pakai timer. Ini kat timer mandu le. Kanin yang sebab hana hitung hana yakun. Menyo hak qamat, hak imam. Yang ada yang qamat muadzin, yang punya hak tunggu imam. Imam punya hak untuk menyuruh qamat atau menunda qamat. Jika tungku imam geked, balik kamatnya balik kamat. Tapi ipat na urang sirotek dengan sembahyang sunat. Nyan tanya harus tunduk. Tapi menyok getam, baik ni kamat nyampai kamat. Nyampai kamat ke imam, baik kamat. Kan pajak hub kau je baik kamat nyampai kamat ju. Guna pegah di sinan stel waktu itu dipulangkan kepada imam. Bisa makna jih imam sembahyang, bisa maknanya adalah imam yang punya wewenang masjid. Untuk ino tinggal atas sepakati mendang. Pega ju timer atas kesepakatan zid. Untuk selanjutnya nak payah li kode-kode kajik kamat hai. Karena kajik kecok adat hukum meno adat. Al-adat minal muhakkam. Adat itu daripada hukum juga sunatnya. Jadi sunat sid iwo ke sunat sid bahwa tak tentukan waktunya sama. Yang sama lagi garis tu. Sama ya. Soft, lurus, rapat, rapi. Habis waktu 5 menit golom lurus, golom rapat, golom rapi. Maka pegak garisnya nanti sama lagi hukum timer benar. Sebenarnya jit pegah benar mentah. Kenapa ya halip ayam pegah? Soft ikut garis. Habis. Maka nak pegah kanyan. Kekelang saf, lurus, rapat, rapi.
Dekeri na urang yang bokanya yang keramik hitamnya kepu mangat lurus berarti untuk membantu benar sih. Nya wate 7 menitnya kepu mangat membantu muadzin supaya kamat. Jadi aba-aba sudah boleh kamat, hari ini tergantikan dengan timer. Boleh. Karenanya juga kira barang-barang yang baru yang tidak merusakkan landasan hukum. Garis merah, garis hitam, bak keramik untuk membantu aba-aba luruskan saf. Garis coklat di Masjidil Haram, di tempat tawaf untuk membantu urang setentang dengan Hajarul Aswad. Bahkan belakangan karena berdesak-desak garis itu pun dihilangkan. Jadi nyan mandu menggunakan wasilah, alat bantu. Wasilah kepada sunat, sunat. Wasilah kepada wajib, wajib. Wasilah pada wajib, wajib. Dalam sembahyang, dalam bab sembahyang adalah bab tuang sembahyang. Musabah hana bab pegat keran. Bab tuang sembahyang lah kan. Pegat keran iwa kepada hukum tuang sembahyang. Jadi pegat keran, pegat imam mana kira-kira. Jadi wasilah kepada wajib, wajib. Wasilah kepada sunat, sunat. Maka pegat garisnya iwa ke makna sunat. Pegat timernya iwa ke makna sunat. Supaya masyarakat paham. Baiknya gejak katelat. Karap kamat baru gejak kanyan. Kagum lagi sembahyang sunat kanyan. Preh lah urlain. Kena salim kanyan. Katuk urlain lah mono. Sebab mono ada timang rapat. Ka preh kanyan lom. Han menjam-menjam ke kamat. Kena kamat laju ya takut kurang adab tengah nak sembahyang. Padahal urus sembahyangnya pi kurang adab pukul sembahyang kena kamat. Yang gecok hukum ada dasar sembahyang Jumat. Jika khatib atau imam, khatib dengan imam sama sebutan ji. Sang adal khatib, sang adal imam yang sama. Jika imam kagak waktu mimbar, jika khatib kagak waktu mimbar, jika oleh orang yang dudawat gerasakan dalam perasaan gaknyan bahwanya gaknyan genek turun mimbar, haram sembahyang sunat 2 rakaat. Jika gaknyan awai dalam masjid tapi langsung gedu juga makruh. Karena Nabi ketegur orang yang duit sulik benar. Karena Nabi galau mulai khutbah. Baru kena khutbah Nabi. Lah baru kena khutbah Nabi. Ja'a rajulun yang dalam hadis lain adalah sulik. Getanya Nabi, atusalli qabla an taji. Hai saya kali sembahyang sangka duk laju kamu menang kira-kira. Galau Nabi bantu aku pasalli sembahyang le. Berarti orang awai teruk sunat ge sembahyang tahiyat masjid walaupun khatib karena atas mimbar. Karena bahkan gak anggap lihat sembahyang sunat gak nyan khutbah dalam selesai. Menyong kira-kira menyong sembahyang li gak nyan han selesai sembahyang kagak terkhatib mukruh. Jadi kibanda-banda ukurnya apa ada yang khatib trek mentang sunat sunat. Mungkin. Nyan ban. Karena ujian pe han ada maka gecok kepada hukum adat. Bandrama banyak. Jadi demikian yang Tuan sampaikan nyan maka pasti kena habis yang khutbahan. Jadi demikian nasihat singkat. Kademikiannya menunjukkan bahwa kara abe. Maka ji menjaga lebih ceramah baik demikianlah. Ceramah lebih. Demikianlah yang saya sampaikan. Karena sembahyang kau garua. Atau kagak dukung khutbah kamu menunjukkan selesai dan sebagainya. Jadi ini niwo kepada hukum adat dan juga hukum secara adat bunuh boleh menggunakan timer fasilitas. Mahal kagak payah kode sabi-sabi. Ya kode sabi cukai li muadzin kaji kamat. Mbak na gejak ku imum. Mbak hana baki? Nyo hana kamat-kamat baka. Ku imum bi hana truk-truk. Repot long. Kadang nalam pertanyaan? Silakan. Ya, silakan. Sohibul Bait. Waalaikumsalam. Ketika kita salat di masjid sekarang hari Jumat lagi azan. Ya. Kadang-kadang orang begitu masuk berdiri mendengar azan dulu. Ya. Kadang-kadang masuk langsung salat. Bagaimana tu? Serah. Dan dua mungkin dua. Ketika kita baca Al-Quran, begitu kita baca Al-Quran, azan. Ada yang terus membaca, ada yang berhenti mendengar azan dulu. Mana lebih afdal? Yang pertama yang pertanyaan pertama terbagi dua. Dalam pelaksanaan salat Jumat dan juga nanti di luar salat Jumat. Dalam pelaksanaan salat Jumat lagi bahasanya orang yang terlambat masuk masjid
ketika khatib sudah di mimbar, dia memperkirakan, masihkah sempat aku salat? Kalau masih sempat, sunat salat dulu, jangan duduk. Jangan langsung bergabung dengan jamaah. Tapi kalau dia anggap, saya salat, jangan-jangan khatib mau turun ini, jangan salat. Dia berdiri sunat. Duduk makruh. Idza dakhalal masjid fala yajlisu hatta yusalliya rak'ataini. Nam tamah ba'dih lain ay khafifataini. Bila seseorang masuk dalam masjid, janganlah dia duduk kecuali baru boleh duduk setelah ia salat 2 rakaat yang ringkas. Hadis itu menunjukkan masuk dalam masjid langsung duduk makruh. Man benar yang hanjit dah sembahyang le, tadang. Tadang mentang enggak ada makruh. Hai kepun dang rona. Hanam tu sembahyang le menyolong sembahyang pinyo khatib makan duduk je sat tu. Hanjit lenduk makruh na. Mangat baik makruh ka kedang. Patnya dakhalal masjid. Bukan dakhalal munasah. Bukan dakhalal warung. Itanya cok hadisnya bak mulasah mazid. Padahal hana idza dakhalal mulasah, idza dakhalal masjid. Menyo datang mulasah. Kaile. Mada tamam mulasah. Musuh hana sembahyang sunat. Ada wajib nak salah. Tabaknya kau masjid. Itanya kan bak mulasah dong. Saya aku pun dang nungku. Kau mana hanjit duk makruh. Je bak masjid. Ya, bak masjid. Yang kejit di masjid baik rawat awe makruh. Mulasah hum me awe me je jak ke dia mulasah je. Kau dengan kampungnya mulasah kampung yang nah na. Ya, nyai cung balik apa ni nak lagi kawat made aju. Nyai mulasah hum lah, tapi masjid hanjut. Ya Allah baca-baca singlek tanya ulang masjidnya hanjut. Ya Allah ya puduk bantai-bantai tanya. Bantai kalau pi je lah. Ya hidih lang tikam masjidnya hanjut. Nya menyalo imam cik, kedih lang kulah lang rom. Ya bantai tanya ina. Jadi duduk dalam masjid sebelum salat 2 rakaat hukumnya makruh. Apakah sedang khutbah atau di luarnya? Kalau kita masuk sedang khutbah, lagi cerita benar, perkirakan masih sempat saya salat 2 rakaat. Bahasanya bang mulai sembahyang 2 rakaat, baru taduk halim makruh. Miohan sempat, tadang mentang, sahabat dan sembahyang miohan tempat li. Mioh melasah na urusan. Musuh nak tidak urang tengah azan. Kan kejap melasah sembahyang jamaah melasah. Tengah azan, yang kedua juga hana upu. Baik apa teng kuat kena nak dong. Dua juga hana makruh kena berah. Hana makruh sebab mendengar azan mana berah. Duduk atau bukan duduk itu berkaitan dengan masjid, bukan berkaitan dengan azan. Sama tak dengar fahala, tak dengar azan tengah duduk dengan tengah dong. Cuma hana sunat dadang bagai. Jadi hana masalah nak laduh kuat lontar yang lu nak duduk tengah azan ni melasah ke berah. Salah punya ke berah melasah. Jadi melasah duduk aju. Masjid berah hana larangan yang kena berah. Ya tak dengar terserahlah. Tak dengar mengamari piju becuk apa kan. Hai tak ada duduk aju. Kadang malam yang kedua apa? Baca Quran. Mana didahulukan? Apabila dikumandangkan azan, maka gedanya adalah mendengar azan. Jadi azan yang dalam satu tempat nyan tak dengar azan. Karena seruan mendengar azan itu untuk didengar. Azan itu bukan untuk dilihat orang azan, tapi untuk didengar orang azan. Maka tak hentikan segala kegiatan bila kau kumandangkan. Karena nyan panggilan Allah. Makna mendengar azan dua maknanya. Pertama, mendengar dalam pengertian simai, dengar azan le. Yang kedua, mendengarkan perintahnya. Pu benar hanyalah salah. Jak juga di, ladum dengar phone tak pakai. Nyo berhubung tanya tengah azan, piuh rapat le saat. Cok mulai itu yang cok HP, yang cok rukuk kan. Yang pegah haba kan. Macam-macam tu. Menyikan tu yang tekan surat, lih azan. Dah lanjut dalam rapat, kali azan. Nyan kun hanya mendengarkan seruan, tapi hanya mendengarkan benar suara azan. Jadi untuk bacaan Al-Quran pun maka alangkah baiknya kita hentikan saja dulu karena juga ibadah ke ibadah. Baca Quran mana ke ibadah. Tak dengar azan mana pi dalam ibadah. Maka silakan baca Quran sebelum azan, baca buletin, baca punya mak masjid dumyan, bahkan ditulis nan. Dilarang membaca buletin ini ketika azan sudah berkumandang. Karena nak ancaman, nak hadis ancaman katanya menyohana tak dengar azan, memalingkan azan,
maka sulit kita mengucapkan kalimah tauhid ketika katanya sakratul maut nas'a ya. Kabeh kaji datuk. Ya. Waalaikumsalam. Menyangkut dengan solat berjamaah Ustaz, lagi Ustaz sampaikan sesudah imam takbir dengar ra baru kita sambung. Tapi ada juga yang bilang kita bersama imam, takbir bersama imam. Itu yang pertama bagaimana hukumnya. Kemudian yang kedua, kadang-kadang kita mendahului imam. Misalnya paling terakhir waktu salat maghrib, karena kami kan sering mengatur saf di kami. Begitu imam salam, kemudian ada jeda imam, assalamualaikum, tambah dia sedikit. Kemudian jamaah kablawi, karena maghrib begitu dia. Bagaimana hukumnya Ustaz? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang pertama tetap kembali ke dasar hukum bahwa imam untuk diikuti. Satu-satunya perbuatan dalam salat yang dianjurkan mesti serentak adalah pada amin. Karena pada saat itu malaikat mengucapkan amin itu, mengaminkan. Jadi tengok you bertiga dengan amin malaikat. Apabila tengok khun al-Fatihah, maka fa'ammanal malaikatu. Malaikat-malaikatnya khun amin. Jadi mengabek tinggal katanya tak bertiga. Cuman hana dia dah dengar malaikat khun. Yang malaikat khun aminan. Jadi mengak serentak aja malaikat, imam, makmum yang tiga. Maka pada amin itu saja perintah serentak. Yang lain semuanya setelah imam. Untuk keluar dari salat. Jika salat kita berjamaah, sah salat itu kan hanya dengan sekali salam. Yang wajib 3 salim. Berpaling tidak wajib. Salim kedua tidak wajib. Paling salim kedua pun tidak wajib. Menyoka getanya di dalam salat, katakanlah getanya makmum. Itanya hanya bertahan kuota salim pun. Menyo salim kedua kabuna kai pak satreun. Ti hana pak putun li daripada mahambu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Itanya dah salim je. Assalamualaikum warahmatullahi. Habaq imam kali salim pun kajit kitanya tak susul laju. Jika kitanya hanale mampu untuk tak ikuti benar, pukun salim kedua yang dari segi salat lain yang kasah, tapi hanjit tak tubit daripada imam itu dengan serta merta. Karena dia mengikat jamaah benar. Maka bibit nah itu le assalamualaikum warahmatullahi, maka dia merasakan dan meniatkan dirinya sebagai farak. Teman tinggal sisa fahla bi utre benar ini. Hana beh tatuma. Kenapa? Karena dengan dia niat fara itu, maka dia menyelamatkan keabsahannya dalam salat. Nyan keun awaitun imum, awaitun makmum, ngaimum kan dalam keadaan normalnya. Dalam keadaan lid daruri, karena sangat mendesak. Itu pun karena dia sudah salam pertama. Tapi menyohai putun le bak tahiyat akhir, ka ke bak tahiyat akhir yulun salim. Nyanjut. Jadi dengan farak sih benar. Dengan dia sudah membaca doa-doa yang diwajibkan. Sebenarnya doa tahiyat akhirnya beuk kan. Yang wajib beuk. Kan dari akhir. At-tahiyyatu lillah. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang paling minimal nan kasahan. Karena membaca tahiyat sekurang-kurangnya at-tahiyyatu lillah. Yang lain sifat mendung. Mubarakatuh sifat tahiyat, as-salawatu puwa gede, mubarakatuh puwa gede, at-tahiyyatu lillah. Itulah sudah sekurang-kurang bacaan tahiyat. Kemudian leh tahiyat rukun qauli lam selawat Allahumma salli ala Muhammad, hanakun sayyidina, hanakun wa ala alihi, hanakun sayyidina Ibrahim, Allahumma salli ala Muhammad kaglah kewajib. Maka itu dipraktekkan pada salat-salat yang sangat mendesak. Gimana begat man daripada menghambu bakle. Mbak imum tok kan gebi si geyu. Bahkan gak ancam menyohana tiga takun, maka katanya hana menumpak dengan nilai yang gak aminkan oleh malaikat. Dan sunat kun amin kan hanya pada Fatihah dalam sembahyang. Tapi pada baca Fatihah juga kharijus salah. Dimanapun itu di luar salat tetap kena amin.
Tapi karena urang leuh hana mafhum, bak sembayang rata-rata keun amin karena memang ka sering pegah, terus bak sama dia ka hana keum tido. Waladhdallin. Kabeh. Nah urang keun keun amin kan sembayang. Nah, jadi yang tamnya yang salah. Nah, kah? Nyan salah azan. Ya, silakan. Ana pupu lanjut. Mio nalam ya salah. Jadi itu kena paham cekak Ustaz belum masalah sama dia Ustaz Nyo walaupun nyo imum Ustaz, cuman nyo berarti kan imum sembahyang itu imum sama dia Ustaz. Jadi imum sama dia yang ya di kampung-kampung okay. Jadi tanya kan yang tanya kan lebih baik kita baca berjamaah Ustaz. Nyo tanya merasa risih, artinya memang urang yang pimpinnya, imamnya memang yang tadi boleh tanya ilmu badai memang handroh baca. Dia pun memang god tak ikut aju kerana memang jamaah rame-rame. Adapun memang tengok tafara aju dah baca aju terus tu nak kiban pahala di Ustaz. Kemudian tanya mesti Pak Turah tanya yang pimpin. Tanya otomatis tak ikut lagi grammar ataupun lagi ketentuan tajwid lah. Walaupun yang nak urang pegah, yang nak buat sama dia. Bak sama dia nak hukum timnan contoh ti yang fatah kan yang fatah ti yang tajwid lagi baik nyan ba mauzatain ulang falak ulang jadi dia yang ikfa tanah pegat roh tak ikut urang yang ramai pun itu nak ada syad kenapa ikut kenapa irama pun ya. Jadi yang gepidin pegat salah dengan sengajanya dempat anak hukum. Nyo hana pu sama dia hadik telah salah. Nya hana istilahnya. Cuma jika salah baca hana je ke batu sembayang nak pegah. Karena nyan sama dia jika hana betul baca hana batu sama dia. Nyo dia payah sama dia payah ulang sama dia. Pakan kemudian saya nai hana ruh baca, hana tok tingkatnya. Artinya pak yang hana ruh sina kira salah, pak yang salah sina hana mendapatkan pahala. Ya, karena sama dia nyo hana istilah sah ngana sah. Nya enggak nyan pimpin sah sama dia, hana cerita sah ngana sah sama dia. Karena hana begat syarat-syarat pimpin sama dia. Kalau nalek menanti syarat-syarat ikut sama dia, syarat-syarat sah sama dia. Nya hana kaitan, karena nyan kira arat fahala zikrullah. Sama diahnya kan zikrullah, doa, adaiyah dan sebagainya. Cuma yang perlu dan pegah, tak pahami bahawa secara sosiologi masyarakat yang kun sama diahnya rata-rata adalah ikut pekat. Ikut rame nya musabah hana jita cok standar dari segi tilawah hana ya rata-rata maka berarti pegak pada perlombaan jamu lomba sama dia be anda pegahnya urikeun maah da pegah hari tungku imum nya taring belum pahle salahnya sama dia jai tatha salah karena ka pakai ingat dak dengar jamu sih amban maka pun tem imum mirona hana tho tem lain nya jawaban maka perlu kadang-kadang ada pegak training imam kan training fasahah dan sebagainya kena jadinya nya keun yang tamak limi kada tapi tak ikut salah lu temenaji lu betul aku tak mak aku keun salah pakai mangat serentak ngaurunya yang salah tu malah peh taraba mi ho ne dengku nyo tapi betul sama dia kiban cara ana pakat pasti kena nya mana qul huwallahu ahadunillahus samad nil ne keun kananya nun wasli nun wasal jadi baris dua untuk mengalih al hanjut qul huwallahu ahadun allahus samad hanjut pakai nun wasal qul huwallahu ahadunillahus samad atau memang wakaf maju baik wakafkan saktahkan sambungkan qul huwallahu ahad allahus samad nyangkan wakafkan saktahkan wasalkan jadi menyawakafkan qul huwallahu ahad allahus samad nyenjeut karena wakaf lam yalid wa lam yu tidak mak yu yu nyangkan lagi ba'u itu karena gaya berat tham gaya hana tekun tedang ba'u ustaz A'udzubillahi minasyaitonir makari internasional pun internasional yang salah ya A'udzubillah hana a'adha a'udhu tetap tedangnya ke internasionalnya duduk dalam klaim tu benar lah A'udzubillah Bismillah talah dia talah ya semil mana semil hinan bis hinan ya dan lain-lain jadi mio masalah yang sama dia aku memang sangat banyak salah karena memang urang keun ya tapi paling tidak masyarakat kabiasa meretip lah dengan sama dia nya kadang nala ilm silakan dari pemirsa pemirsa
khutbah Jumat. Hmm. Kadang-kadang khatib berulang-ulang. Maksudnya genuk habis gedok kampung lelom. Ah. Khutiban Ustaz. Oh ya demikian. Ya, demikianlah nam-nam go tapi hana demikian. Ya, nyan wo ke makna retorika. Jadi wo kepada makna fasahah. Fasahah ke fasahah baca ayat. Fasahah di dalam penyampaian. Maka hadis Nabi yang tentang khutbah. Tanda orang yang berakal itu adalah singkat mau'idhahnya, panjang isinya. Jadi hana perlu maka gebi watte 15 sampai 20 yang ka maksimal tak tu naji. Man ladong ke khun lew rung khun. Iluh nak tong begah apa kan. Gebi watte ni tak 20 menit. Sebenarnya makin ni ka makin mangat dah begah. Masa gebi watte ni payah dah begah ba. Iban tirone iluh mangat begah ba butri watte. Iluh agak menentang logika lu. Seharusnya ni watte justru mangat tak berapa, kok mangat dah kedua kan? Nah, 15 menit dia akan selesai. Nah, la dauri iloh nak tengah berapa kan? 15 menit. Jadi yang kena menyom panjang baru juga berapa? Yang keliru. Maka kali Nabi tanda orang itu paham agamanya adalah singkat bicaranya tapi dalam maknanya. Bahasa hubut takalan gehon datiji. Jadi 20 menit yang ka maksimalnya. Maka khutbah itu yang baik adalah bersifat maudhu'i. Maudhu'i dah begah haji. Untuk lagi maulud, kan? Mia tak nak begah kan si minggu peh dadang di mimbar ya. Kalau apa punya? Kahek katanya baru tingkat cerita hanya seberapa segmen kehidupan Nabi. Kiban rit nyo tanyo khutbah, nyo Jumat uke berarti hameh uro maulud, uro merah. Jumat ke dalam rangkanya lah. Ya, katanya khatib Tacok malutnya pun tak pegah. Bah akhlak masih menyangkut hanya membahas pengertian akhlak saja. Untuk nabah deladan, bah macam-macam, bah gembira. Jadi hanya satu ayat yang dibahas. Karena kitanya hana perle tak pegah bak jamaah bawa ilung dumpu aku dumpu. Maknanya hana beh pegah hana perle sih. Karena pegahnya di mana-mana dan terus bersambung aja. Ya kemudian hana aku pegahnya dah aku fikir jamaah hanya hana aku dumpu. Nah, nanti fikir panik tak ilmu dengku nyama aku pegah atet kan lebu pah dengan rata lungki gerhem. Gerhem hino gerhem hidi. Jumau ke kasahur. Mbak Pakon ni kalau am kau timon, gara-gara aku jak Jumat, wabah timai baju kami. Rupanya trip aku dua tu. Jadi khutbah yang singkat padat berisi. Maka Al-Fatihah itu geun ummul kitab, ummul Quran karena dia begitu padat tapi mencakup ke semua daripada ayat-ayat yang tertuh lebelah boh surat lain. Ilup mandum-mandum ba ummul kitab, ummul Quran. Yang kalau dibahas dalam kitab An-Nawawi pun At-Tibyan fi adabi hamlatil Quran. Nyan le nya pihana mungkin lanjut le ya kat lebih saja. Nalong kibalang. Dengar ceramah bandara punani penguatan untuk bagi tapi nah hidangan lainnya agak Oh lagi yo. Lebih kuatlah. Ya, nyo training penguatan imam. Kuat lahir batin. Ilmunya kuat batin meno. Nyo mi caluk walaupun hana caluk nyo pu kuat lahir. Jadi imam sehat lahir batin. Kan makmu lahir batin. Jadi bukan ria karena ini modifikasi cara anak muda. Daripada tayak heu anak muda tayak duk kedih cuma le manyang ka ha itim atau kanin urang atau ka beoi keun poi keun umai kamu tengah menjeb iya yang mana-mana bah ceramah aja ba iya. Biasa iya me ba ceramah. Nyo ceramah meba iye ya kenyo modifikasi anak pupu karena nyo kan sesuatu yang dimustikan tapi nyo kan istilah ji dianggap dari makna daripada modifikasi karena pu sesuai dengan nama meno GPS gerakan pemuda ulang masjid alih duduk meno yang baik meno serah main bola pimpong keun ayat keun hadis hanya baik kan serah main poli keun ayat zikre keun hadis zikre nyan iwo ke makna hamkan ulok-ulok. Bentuk mana mengah muda. Selama empoli pita beut. Peh bola Allahu akbar nyan be. Nya kau ulok-ulok. Nya seradu hang salah. Mandi tabut cuma lekan ni makanan ke hidangkan sit. Ya, jadi nya kan tu pudah pegahkan satu model yang harus diikuti tapi nya satu variasi bagi anak-anak muda kan cocoklah. Jadi rasa lagi nyan hal-hal lain untuk menyang kesempatan ilmu sebut dengan imam dan sebagainya kan. Anak cerita pun anak mungkin
dalam satu waktu kita harus membicarakan banyak persoalan. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi ma'ab. Jika na kekeliruan di samping katanya na gureng ku Mahadar, na ku Said, gureng Kabit dan juga anak ku Halim, na ku Tu Ramadan dan gureng-gureng yang lain yang terjadi perbaiki. Kadang lu rasa rujukannya sangat mudah dicari. Kitab-kitab muktabarah semua apa saja itu. Tambah juga kitab-kitab yang sebagai kitab-kitab penunjang. Kamu dah ini hansip dengan kitab dengan buku pino kala. Tapi lihat buku harus diselaraskan dengan muktabar ya, buku muktabar. Demikian, mohon maaf, wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada guru yang kita bersama Tuan Haji Muslim Haji. Di alhamdulillah, mudah-mudahan pembinaan ini imam dan muazzin akan terus berlanjut, tidak hanya di sini saja. Alhamdulillah, berarti ini pertemuan ke-5 kan? Pertemuan ke-5 setelah launching dulu di sini juga. Maka alhamdulillah syukur kita sekali kepada Allah. Ini masih berlanjut dan terus berlanjut untuk kita memperbaiki ibadah kita. Karena setiap amalan tanpa didasari oleh ilmu maka itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terima kasih banyak juga kami sampaikan kepada sahibul bait, sahibul pasar ya. Nah, sahibul pasar laut. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita bersama kepada Allah, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah dan dilimpahkan rezeki yang seluas-luasnya kepada sahibul bait, sahibul hajah pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih kepada teman-teman semua. Jazakumullah khairan. Kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.